setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Shalom, jumpa lagi hari ini kita di dalam persekutuan dengan Tuhan, baik lewat doa, pujian penyembahan, dan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dari dalam kitab Ulangan, Fatsal yang ke-8. Dan saat ini saya mau ajak saudara-saudara sekalian untuk kita baca ayat 2 dan 3.
Dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, seringkali kita melalui sebuah proses hidup yang tidak nyaman, dan itu rasanya lama sekali. Kalau kita melihat kepada ayat ini, bangsa Israel saat itu ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Padang gurun, sebuah tempat yang tidak nyaman, sebuah tempat yang penuh dengan tantangan. Jika ada badai, juga ada binatang buas, tempat di mana tidak seorang pun merasa nyaman untuk berlama-lama di tempat itu. Mungkin hari-hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ada di dalam situasi kehidupan yang rasanya kita nggak nyaman, penuh dengan ancaman, penuh dengan ketakutan, proses yang menyakitkan yang kita harus hadapi. Tapi ketahuilah bahwa seperti bangsa Israel, Tuhan katakan ada maksud Tuhan. Ketika Tuhan izinkan bangsa Israel melalui padang gurun, ada maksud Tuhan. Apa yang menjadi maksud Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa yang gak nyaman seperti ini? Kita lihat maksud Tuhan adalah untuk merendahkan hati kita, untuk menguji kedalaman hati kita sebenarnya seperti apa. Apakah kita sungguh mengandalkan Tuhan? Apakah kita sungguh mau taat kepada Tuhan? Apakah sungguh kita mengasihi Tuhan? Dan lewat semua proses itu, sebetulnya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kita, yaitu pendewasaan rohani. Bangsa Israel belajar mengandalkan Tuhan, melihat bahwa hanya Tuhan Allah yang mencukupi. Mungkin bukan dari roti saja yang dikatakan di tempat ini, bukan hanya dari roti saja. Mereka melihat pemeliharaan Tuhan, ada roti mana yang disediakan. Ketika mereka di dalam ancaman, dalam bangsa-bangsa yang mungkin mengejar mereka, mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka mengalami kedahsyatan Tuhan setiap hari. Ada tiang api, ada tiang awan yang menudungi mereka. Bukankah luar biasanya Tuhan kepada kehidupan bangsa Israel? Dan Tuhan yang sama adalah Tuhan yang peduli kepada saudara dan saya. Di dalam situasi seperti itu ada maksud yang Tuhan kerjakan, di mana kita mau didewasakan. Kita mau dibawa kepada pengertian-pengertian yang baru, pengenalan-pengenalan yang baru akan Tuhan. Kita akan berkata, sungguh Tuhan Engkau luar biasa. Dan ketika kita nanti Tuhan selesai di dalam proses kehidupan kita, kita hanya dapat mengangkat tangan, bersyukur dan berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita ada di dalam situasi yang tidak nyaman, mari tetap kita melekat kepada Tuhan, biar hati kita dimurnikan dan kita tetap mau taat kepada firman Tuhan. Sebab hidup kita bukan hanya dari roti saja, bukan hanya dari hal-hal dunia saja, tapi lebih dari itu adalah dari firman Tuhan. Tetap cari Tuhan, dengar firman-Nya, ikuti pimpinannya, dan kita akan mengalami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala situasi kehidupan kami. Bahkan di saat-saat kegelapan, kesesakan yang terjadi, Tuhan bersama dengan kami. Dan saat ini kami mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami mau penyertaan Tuhan itu tidak sia-sia. Kami mau Tuhan, ketika kami tahu Tuhan menyertai kami,
maka kami berserah penuh kepadamu. Engkau yang memurnikan hati kami, membuat kami melekat kepadamu, membuat kami mengenal siapa Tuhan yang kami sembah lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, ajar kami taat kepadamu dan kami mengalami sungguh hidup kami bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Dan kami mau taat kepadamu, karena kami tahu di dalam ketaatan ada berkat Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ulangan 8. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan, Allahmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan, Allahmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan, Allahmu, dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu.